Teman-teman, apakah kamu tahu apa itu depth first search? Ya Ami, aku tahu apa itu depth first search. Depth first search adalah salah satu algoritma pencarian graf yang banyak digunakan dan sangat populer. Depth first search atau depth first traversal adalah algoritma rekursif yang dipakai untuk mencari semua simpul dari suatu graf atau tree. Traversal berarti mengunjungi semua node dari sebuah graf. Algoritma Depth First Search (DFS) adalah suatu metode pencarian pada sebuah tree, pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah tree sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan maka tidak diperlukan proses backtracking yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Hai Aldrich, apakah kamu bisa jelaskan sejarah tentang depth first search? Awal teori graf. Teori graf sendiri dimulai dengan karya matematikawan Swiss, Leonhard Euler, pada tahun 1736 ketika ia memecahkan masalah jembatan Königsberg, yang menandai lahirnya teori graf. Namun, pada saat itu, algoritma seperti DFS belum dikembangkan. Pengembangan algoritma DFS sebagai sebuah algoritma eksplisit tidak secara formal diidentifikasi hingga perkembangan komputer digital pada abad ke-20. DFS mulai digunakan sebagai metode penelusuran graf pada pertengahan abad ke-20. Algoritma DFS pertama kali diidentifikasi dalam konteks komputasi pada 1959 oleh Edward F. Moore dalam artikelnya tentang Shortest Path Through a Maze. Baiklah, terima kasih Aldrich untuk penjelasannya. Aldrich, apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan daripada depth first search? Kelebihan 1. DFS hanya membutuhkan memori yang sedikit, yang mana DFS hanya menyimpan node-node pada lintasan yang aktif, sehingga penggunaan memorinya lebih hemat dibandingkan algoritma lain seperti Breadth First Search, BFS. 2. Lebih cepat menemukan solusi pada beberapa kasus. DFS dapat menemukan solusi dengan lebih cepat pada ruang pencarian dengan banyak cabang, karena tidak perlu mengeksekusi semua node pada level tertentu. 3. Cocok untuk masalah dengan kedalaman yang tidak diketahui. DFS dapat digunakan untuk masalah dengan kedalaman yang tidak diketahui, karena algoritma ini tidak perlu menyimpan semua node pada level sebelumnya. Kekurangan tidak lengkap. DFS tidak dijamin dapat menemukan solusi untuk semua masalah, terutama pada pohon dengan level yang tak terhingga, tidak optimal. DFS tidak dijamin dapat menemukan solusi yang paling optimal, terutama jika terdapat lebih dari satu solusi dengan level yang berbeda, bisa terjebak pada jalur yang tidak berguna. DFS dapat terjebak pada jalur pencarian yang tidak berguna, terutama pada pohon dengan banyak cabang, sulit untuk dimodifikasi. Modifikasi algoritma DFS untuk kebutuhan tertentu bisa lebih sulit dibandingkan algoritma lain. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Aldrich. Aldrich, bisakah kamu berikan penjelasan penerapan algoritma depth first search untuk soal berikut? Implementasi dari algoritma depth first search terhadap masalah yang ada. Algoritma DFS ini memiliki langkah-langkah dalam mencari jalur terpendek. Pertama, mulai dari titik awal, yaitu S. Kedua, pilih salah satu jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Ketiga, ikuti jalur tersebut sampai jalan buntu atau sampai menemukan titik akhir, yaitu T. Jika menemukan jalan buntu, kembali ke node sebelumnya dan coba jalur lain yang belum pernah dilewati. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai menemukan jalur dari S ke T. Catat semua kemungkinan jalur dan total bobotnya, bandingkan total bobot semua jalur, dan pilih yang memiliki bobot terkecil maka jalur yang ada SBDT 84719S, B, CT 831122S, A, CT 951125S, A, DT 93719. Jadi jalur terpendek adalah SBDT dan SADT dengan bobot keduanya adalah 19. Baiklah Aldrich, terima kasih atas penjelasannya.